Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tersentuh hari ini, terenyuh hati, takbir, saling bersaut-sautan, memenuhi ufuk-ufuk langit. Seolah kita berikrar di hadapan Allah Jalla Jalaluhu bahwa saat ini kita sedang dalam tidak keadaan baik-baik saja, betul. Bahwa kita sedang ada dalam masalah besar, betul. Tapi kita berikrar dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwa kita punya Allah yang maha besar. Kita punya Allah di tengah masalah kita yang besar. Kita punya Allah yang maha agung. Kita punya Allah yang maha mulia. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut dimintai pertolongan, yang patut dimintai perlindungan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada pada satu momentum besar, peringatan hari raya kita umat muslim, momentum Idul Adha. Maka tatkala kita berbicara tentang momentum Idul Adha, momentum ini identik sekali dengan kisah. Setidaknya ada 3 manusia pilihan Allah yang menjadi sentral iktibar, sentral pelajaran untuk diambil oleh orang-orang muslim. Sebagai contoh, iktibarat lana jami'ah. Ketika kita berbicara tentang Idul Adha, lekat sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari Sayyidina Ibrahim alaihi salam khalilullah, Sayyidina Ismail alaihi salam, dan Ibunda Siti Hajar alaihi salam. 3 orang pilihan Allah yang sangat luar biasa, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim maupun melalui hadis Rasulullah SAW tentang dahsyatnya keimanan yang istimewa yang dipegang oleh 3 orang yang kita maksudkan tadi. Keimanan yang di dalamnya itu ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada husnuzon yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada bersabar, ada berkorban, ada keikhlasan, ada amalan-amalan lainnya dalam 3 kisah yang kita sebutkan tadi. Secara umum kita tahu bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau berharap sekali agar mendapatkan kehadiran seorang anak yang tidak kunjung beliau dapatkan. Beliau di tengah kesabarannya itu bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Beliau terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Beliau yakin sekali bahwa qada'ullah la budda ayyakuna khaira, bahwa ketetapan Allah apapun bentuknya pasti baik untuk dirinya dia. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dalam surah As-Saffat ketika beliau meminta kepada Allah, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Ketika beliau Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah jalla jalaluhu, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku datang kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan aku jalan keluar, memberikan aku solusi. Ini pelajaran yang mesti kita ambil bersama jemaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang jalan itu kecil sekali di hadapan kita, sempit sekali, ketahuilah kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang maha segalanya. Maka untuk memahami ayat apa yang disebutkan Allah dalam surah As-Saffat tadi, ketika Nabiullah Ibrahim berkata, ini bahwa sesungguhnya aku zahibun, akan pergi kepada Tuhanku Allah Rabbi sayahdin, yang telah memberikan aku petunjuk dan jalan keluar. Saya coba untuk bergeser sedikit untuk memahami inna Rabbi inni zahibun ila Rabbi sayahdin. Kisah tentang Nabiullah Musa alaihi salam semisal dengan kisah Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam di tengah-tengah keadaan yang sangat kritis, ketika kita tahu kisahnya beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun, bahkan ketika sudah dalam keadaan terdesak, nggak ada lagi jalan keluar, di hadapannya itu lautan, sementara di belakang terlihat Fir'aun dan pasukannya sudah mengejar. Maka disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, walamma tara'al jama'an, itu pasukan sudah terlihat di belakang, nggak ada jalan keluar karena depannya hanya lautan saja. Maka berkatalah rombongan Nabiullah Musa alaihi salam, inna lamudrakun, khalas, habis sudah kita, udah nggak ada kesempatan kita untuk hidup. Mereka akan sampai menyusul kita dan mereka akan membunuh kita. Apa jawaban Nabiullah Musa alaihi salam? Nabiullah Musa menjawab, kalla, tidak. Seharusnya cukup dijawab dengan la, tapi Nabiullah Musa berkata kalla, seolah-olah Nabiullah Musa alaihissalam berkata, jangan sekali-kali kalian berpikir seperti itu. Inna ma'iya rabbi sayahdin, aku punya Allah yang kelak akan memberikan aku jalan keluar, memberikan aku petunjuk, memberikan aku solusi. Ini kalau kita lihat dari struktur bahasa dalam Al-Quran indah sekali. Disebutkan inna ma'iya rabbi, sesungguhnya aku memiliki Tuhan. Tidak berkata inna ma'ana, kami, kita semua punya Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena pada saat itu ketika Fir'aun mengejar dengan pasukannya, semua hampir berputus asa kecuali Nabiullah Musa alaihi salam. Makanya disebutkan inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalian jangan sampai berpikir bahwa kita tidak punya jalan keluar. Kita punya Allah, saya punya Rabbi sayahdin. Saya punya Allah yang akan memberikan saya jalan keluar. Kita tahu kisah Nabiullah Musa. Setelah itu beliau mengumpulkan tongkat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuka lautan, Nabiullah Musa bisa melewati jalan beserta rombongannya. Fir'aun dan rombongannya dan pasukannya itu mengejar Nabiullah Musa, tapi di tengah jalan Allah kembalikan laut seperti sedia kala, tenggelam Fir'aun dan pasukannya. Begitu ceritanya kita pahami dan kita ketahui. Namun ada sedikit yang ingin saya garis bawahi. Ketika Nabiullah Musa diminta untuk bertawakal kepada Allah, apakah Nabiullah Musa tahu bagaimana kisah episode ceritanya itu? Enggak tahu jemaah. Nabiullah Musa hanya tahu bahwa dia memiliki Allah yang akan memberikan solusi, jalan keluar dan petunjuk saja. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia tidak punya kuasa apa-apa, tapi dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti bahwa setelahnya Allah hadiahkan kepada beliau seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Tawakalnya Nabiullah Ibrahim membuahkan hasil,
husnuzonnya Nabiullah Ibrahim membuahkan hasil. Beliau bertemu dengan Siti Hajar, lantas kemudian Allah berikan anak melalui dirinya. Tapi ujian belum selesai. Begitu Nabiullah Ismail lahir, apa yang terjadi? Allah kembali menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim diminta untuk mengasingkan istri dan anaknya yang masih kecil ke sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana, nggak ada orang tahu lalat, bahkan tumbuhan saja enggan untuk hidup di sana. Apakah hancur Nabiullah Ibrahim hatinya saat itu? Harus meninggalkan istri juga anak yang masih kecil. Tapi lagi-lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Ibrahim ini husnuzon sama Allah. Nabiullah Ibrahim tahu dia tidak punya kekuatan apa-apa, tapi dia yakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irja'ul amri ilallah wa sidqul i'timadi 'ala Allah. Beliau betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat juga bagaimana respon istri beliau, Ibunda Siti Hajar. Begitu tahu beliau akan diasingkan ke sebuah tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Ini orang awam kalau berada dalam posisi Ibunda Siti Hajar akan berpikir, adakah suami saya akan membunuh diri saya dan anak saya? Karena tempat itu nggak berpenghuni, tempat itu tandus, nggak ada kehidupan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedih hatinya. Siti Hajar pun menguatkan diri dia. Siti Hajar, Ibunda Siti Hajar lekas sadar diri. Beliau bertanya, lima tabduruna hauna, kenapa kau tinggalkan kami berdua di sini ya Ibrahim Khalilullah? Gak banyak beliau bertanya, segera beliau tersadarkan, Allahu amaraka bihadza. Ya Ibrahim, adakah Allah yang memintamu untuk melakukan ini? Nabiullah Ibrahim menjawab, na'am, iya, Allah yang minta. Begitu beliau tahu bahwa Allah yang meminta, apa kata Ibunda Siti Hajar? Idzan innallaha la yudayyi'una atau idzan la yudayyi'una. Oh, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Lihat bagaimana husnuzonnya seorang Ibunda Siti Hajar. La haula wala quwwata illa billah. Dalam keadaan yang sudah menakutkan, genting itu, begitu tahu bahwa itu perintah Allah, beliau langsung merubah mindset, pola pikirannya. Oh, kalau begini kita akan aman sudah, karena Allah yang menentukan. Terbukti, lantas kemudian mereka melewati ujian itu. Berkumpullah keluarga kecil antara Nabiullah Ibrahim, Ismail dan Ibunda Siti Hajar. Tapi lagi-lagi ujian belum selesai. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, begitu umur Nabiullah Ismail alaihissalam sudah mulai dewasa, sudah enak diajak ngomong, sudah mau diajak usaha bareng, lagi nikmat-nikmatnya hubungan antara ayah dengan anak itu. Cinta sekali Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail kan? Tapi Allah berikan ujian lagi. Allah ingin membuktikan, kau lebih cinta mana? Adakah kau lebih cinta terhadap makhluk atau kepada Aku Sang Khalik? Maka Allah meminta Nabiullah Ismail untuk menyembelih putranya sendiri dengan tangannya sendiri. Luar biasa, goncang Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim punya kekhawatiran sama seperti kita. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu, sampai-sampai beliau bertanya kepada anaknya untuk menguatkan dirinya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anakku, aku mendapatkan mimpi dan mimpi ini adalah benar adanya. Aku diminta oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Bagaimana bentuk kebimbangan Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim berkata kepada anaknya, fanzur madza qala. Anakku, kira-kira ayah harus bagaimana? Ini kan kebimbangan Nabiullah Ibrahim. Tapi lihat bagaimana jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya abati, wahai ayahku yang aku cintai, aku pun berat, syok mendengar berita ini. If'al ma tu'mar. Tapi kalau itu sudah perintah Allah, lakukan ayahku. Sudah lakukan, karena itu perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku tahu ini berat, tapi demi Allah, kalau itu adalah perintah Allah, aku akan bersabar untuk menghadapinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Husnuzon
Sababnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, tawakalnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, sabarnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wasallam membuahkan hasil. Maka Masya Allah, falamma aslama, ketika mereka berdua sudah betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, kepala Nabiullah Ismail sudah ada dan siap untuk disembelih. Tiba-tiba Allah memanggil, "Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan apa yang engkau lihat dalam mimpimu." Atau dalam bahasa lain, kau sudah melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelahnya? Allah mengganti Nabiullah Ismail dengan binatang sembelihan, kambing kibas yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan selamat kepada Nabiullah Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, selamat wahai Ibrahim, kau telah lewat ujiannya. Dan engkau adalah orang-orang yang muhsinin, engkau orang-orang yang sudah bisa dinilai kebaikannya, dan engkau adalah orang-orang yang beriman di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kisah tadi yang kita sebutkan itu semuanya berada dalam satu titik, yaitu titik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada husnuzon sama Allah, di dalamnya ada tawakal sama Allah, di dalamnya ada ikhtiar sama Allah, di dalamnya ada sabar sama Allah, di dalamnya ada syukur kepada Allah, di dalamnya ada pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pegang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berpegang teguh terhadap apa yang kita sebutkan tadi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pegang betul. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini yang kita belum tahu ya kapan akan berakhir. Kita hanya berhusnuzon saja sama Allah. Pun dalam keadaan begini harus kita tetap husnuzon. Kita kadang bertanya, bagaimana kita banyak kehilangan sanak famili kita, kita kehilangan pekerjaan kita. Enggak, kita harus tetap husnuzon kepada Allah, karena kaidahnya qadarullah la budda ayyakuna khaira, takdir Allah, ketetapan Allah pasti baik. Tanamkan itu dalam hati kita. Allah kasih kita sehat, husnuzon sama Allah. Allah kasih kita sakit, husnuzon sama Allah, karena ketetapan Allah pasti baik. Kita berada konflik di tengah keluarga kita, husnuzon sama Allah. Allah ambil keluarga kita, husnuzon sama Allah. Sekarang semua serba terbatas kegiatan, husnuzon sama Allah. Kita tahu bahwa mungkin Allah saat ini sedang menyuruh alam ini untuk beristirahat, digerus terus tanpa henti. Orang-orang yang tamak terus mengambil isi alam ini. Terjadilah banjir di mana-mana, pemanasan global, polusi yang luar biasa. Seolah Allah bilang, coba istirahat dulu, sudah alam butuh istirahat. Kalau enggak kalian akan binasa, karena alam ini sudah bergejolak. Istirahatlah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melalui pandemi ini Allah pengen kita lebih dekat sama Allah. Banyak setelah Allah titipkan pandemi ini orang yang kemudian menggelar tempat sujudnya di tengah malamnya, dia memohon kepada Allah. Banyak yang dengan keadaannya dia ikhlas sekali mintanya kepada Allah yang selama ini mungkin belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ini bagian dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon sama Allah. Allah titipkan banjir pernah. Kita mungkin panik 1 hari, 3 hari, 1 minggu, setelah itu hilang paniknya. Allah kembali lagi kirimkan gempa kepada saudara-saudara kita. Kita ikut empati 3 hari, 5 hari, 1 minggu, setelah itu hilang sudah. Bahkan Allah berikan pengingat-pengingat individu. Kita ngajak sudah mulai keriput, kita ngajak sudah mulai beruban, tapi kita nggak mau kembali sama Allah. Maka Allah titipkan pandemi ini karena Allah sayang sama kita. Fafiru ilallah, ayo kembali kepada Aku, kata Allah. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah la budda ayyakuna khaira, ketetapan Allah pasti baik untuk hambanya jemaah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita sudah berhusnuzon, serahkan sudah sama Allah. Allah alladzi yatawalla umurana, sudah Allah yang akan mengurusi urusan kita. Bukankah Allah al-wakil? Allah adalah wakil kita. Ketika membahas Asmaullah al-Wakil, Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, "Antum mina bi anna laka wakilan yaqumu bika bimahami umuri." Kamu harus yakin bahwa engkau punya Allah yang akan mengurusi semua urusanmu. Di tengah sakitmu, kembalikan urusanmu kepada Allah. Di tengah ketidakberdayaanmu, kembalikan urusan kepada Allah. Di tengah kemampuanmu dalam ekonomi, serahkan juga sama Allah. Irja'ul amri ilallah wa sidqul i'timadi 'ala Allah. Betul-betul kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi dari kisah Nabiullah Ibrahim. Lihat bagaimana tadi kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Begitu dia bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu, saufa yahsul ala ma yatamannau. Insyaallah akan Allah sampaikan kepada apa yang dia ajarkan itu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun poinnya selanjutnya adalah at-tawakkul la budda an yakuna muqtarinan bi badlil asbab. Tawakal bukan sekedar berserah diri, enggak. Tapi tawakal harus dengan ikhtiar. Itu kaidahnya sudah. Nabiullah Musa dia harus lari dulu supaya bisa terselamatkan, dan itu bentuk ikhtiarnya beliau. Harus ada ikhtiar. Kalau kita tarik dengan keadaan kita saat ini, kita tawakal kepada Allah itu nomor satu. Tapi kita juga harus ada ikhtiarnya, baik ikhtiar zahir maupun ikhtiar batin. Apa ikhtiar zahirnya? Di dalam masjid, kalau ada yang sakit sudah istirahat dulu di rumah, itu bagian dari ikhtiar. Lagi banyak kumpul-kumpul, sudah pakailah masker, itu bagian dari ikhtiar. Ada hal-hal yang tidak terlalu penting, sudah tinggalkan dulu, itu ikhtiar. Merasa badan kurang enak, ayo minum vitamin, itu bagian dari ikhtiar. Dan itu harus wajib dilakukan. Selain ikhtiar lahir, perlu ada ikhtiar batin. Itu kenapa lantas Allah Subhanahu wa taala menyediakan puasa, menyediakan sholat, menyediakan sedekah. Dan Umar dalam sedekah obati penyakit kalian dengan sedekah, itu bagian dari ikhtiar. Maka tawakal ilmu dengan ikhtiar. Kita tawakal dan ikhtiar sia-sia. Kita ikhtiar tanpa tawakal, sombong kita, Pak. Tidak bisa itu. Lantas apa bedanya orang yang bertawakal dengan orang yang bertawakal? Kan sama-sama usaha, sama-sama pakai masker, sama-sama divaksin misalkan, sama-sama minum suplemen. Apa bedanya orang yang tawakal dengan yang tidak tawakal? Orang yang tidak tawakal dia akan menyandarkan usahanya itu, dia akan bersandar kepada usahanya. Sementara orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang hatinya, indah hidupnya. Maka banyak orang yang kecewa, saya sudah divaksin, saya sudah lakukan prokes itu, kenapa saya masih kena? Kecewa dia. Kenapa? Karena dia bersandar sama amalnya dia. Sementara orang yang bersandar kepada Allah, berhusnuzon, apapun yang Allah berikan kepada saya serahkan kepada Allah. Saya sudah ikhtiar. Ini yang membedakan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah itu bersabar terhadap ketetapan Allah Jalla Jalaluhu. Karena kesabaran ini tidak ada batasnya seperti pahalanya. Selama orang itu terus bersabar, maka selama itu pula dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Nabiullah Ibrahim, kisah Nabiullah Ismail, kisah Siti Hajar alaihi wassalam mudah-mudahan bisa menjadikan pegangan untuk kita. Untuk kita pegang betul sebagai rambu-rambu kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan insya Allah mereka yang memegang keimanan, yang di dalamnya ada tawakal, husnuzon, ikhtiar, sabar dan lain sebagainya, janji Allah akan berikan hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa
وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله أمرنا بأمر عظيم بالصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اصرف البلاء والوباء عن الأمة. Ya Allah, angkat bala wabah saat ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma in kana hadzal wabah bisababi dzunubin irtakabna ya Allah fatub alaina. Ya Allah, kalau seandainya wabah yang Kau berikan saat ini adalah karena kesalahan kami ya Allah, karena amalan wajib kami yang kami tinggalkan ya Allah, karena amalan sunnah kami yang sering kami abaikan ya Allah. Fatub alaina ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, dosa kami kepada pasangan hidup kami ya Allah, dosa kami kepada anak cucu keturunan kami ya Allah. Ighfir lana dzunub, ighfir lana dzunub, ighfir lana dzunub wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, yang saat ini sedang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan dari sakitnya ya Allah, agar kembali bisa beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala ya Allah. Ya Allah, yang wafat dari keluarga kami, dari tetangga kami, orang-orang yang kami cintai, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa agsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim min al-khataaya wal dhunub kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Ya Allah, kami yang saat ini Kau masih berikan kesehatan ya Allah, jadikan kami bisa memanfaatkan waktu tadi ya Allah untuk bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah, untuk kami bisa bertawakal kepadamu ya Allah, untuk kami bisa bersyukur dan bersabar terhadap semua ketentuanmu ya Allah. Hasbunallahu minal marhubin, hasbunal satiru minal masturin, hasbunal khaliqu minal makhluqin, hasbunal raziqu minal marzuqin,
Hasbunalladzi huwa hasbuna, hasbuna man lam yazal hasbuna, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu min jami'i khalqihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Aqulu lakum jazakumullahu khairan. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.